dewa dia mahi diwa yonah porocu adayat narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam niaskalangku niranjan niruya kalpu nirakyata sududewiku narayanu naduyatyu astiakastit tuam siwah tuam dewa iya suara param suara warahma wisnu asca rudrasca warusah paryakiratita ampapuham apa sambawa rahimam pundarya kaksir sabahya biantara suci om kesama dewa swaru paranya kita angkara mamuja swaru papidya walaya suasadiasiwa om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam om santi Tari Olek Tamu Lilingan dipakai sebagai tari promosi pariwisata Bali ke sejumlah negara Eropa pada tahun 1950-an. Pendemo buka blokir kantor Gubernur Rabu sore setelah 10 orang perwakilan sopir angkutan konvensional bertemu Kadisub Provinsi.
Balai Arkeologi Bali kembali menemukan sebuah situs purbakala di Kecamatan Petang, Badung. Melihat koleksi tas vintage aneka rupa dan bahan di Museum Vintage Bag Sanur, Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Berkembangnya Bali sebagai salah satu tujuan wisata dunia saat ini tidak dapat dilepaskan dari peran seni tari yang satu ini. Lebih dikenal dengan nama The Bumblebee Dance, tari olek tamu lilingan dipakai sebagai tari promosi pariwisata Bali ke sejumlah negara Eropa pada tahun 1950-an. Selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. Dengan iringan gong kebiar, tari oleng tamu lilingan termasuk salah satu tari yang masih berkembang hingga saat ini. Tari oleng tamu lilingan sering dipentaskan untuk menghibur para wisatawan di sanggar-sanggar seni di daerah Ubud dan beberapa hotel di Bali. Selain itu, tari ini juga masih dipentaskan dalam pesta kesenian Bali setiap tahunnya. Tari olek tamu lilingan terdiri dari kata olek dan tamu lilingan. Olek yang berarti gerakan yang lemah gemulai, sedangkan tamu lilingan berarti kumbang. Tari olek tamu lilingan melukiskan gerak-gerik seekor kumbang yang senang bermain-main dan bermesra-mesraan dengan sekuntum bunga di sebuah taman. Tari ini merupakan tari berpasangan, ditarikan oleh seorang penari wanita dan seorang penari laki-laki. Gerakan-gerakan tari olek tamu lilingan menggambarkan keluasan seorang penari wanita dan kegagahan penari laki-laki. Kedua penari menampilkan gerakan-gerakan bermesraan dengan penuh dinamika. Perasaan cinta yang dirasakan oleh sepasang manusia diungkap lewat gerakan-gerakan seperti berkejar-kejaran, bermanja-manjaan, marah, dan macam-macam emosi yang dimunculkan lewat ekspresi wajah penari. Tari olek tamu lilingan dianggap sebagai tari klasik karena menampilkan gerakan dasar tari Bali yang belum mendapatkan kreasi. Sebagian besar penari menilai tarian ini cukup sulit ditarikan. Penari wanita olek tamu lilingan sangat memerlukan kelunturan tubuh, keluasan tangan, dan dasar tari Bali yang cukup kuat. Sedangkan penari laki-lakinya juga memerlukan kelunturan tubuh dan keluasan. Tari olek tamu lilingan ini juga sering dijadikan materi lomba tari Bali. Seniman ternama Iketut Maria alias I Mario yang menciptakan pertama kali tari olek tamu lilingan. Tarian ini digarap pada tahun 1952 atas permintaan John Coase, budayawan asal Inggris yang sangat terkesan dengan kesenian Bali. Pada tahun 1950-an, John Coase terobsesi untuk mengorganisir sebuah misi kesenian ke Eropa. Selama petualangannya mengamati beberapa sekegong di Bali, Coase tertarik dengan penampilan sekegong pelihatan. Pada tahun 1952, Coase menilai bahwa gong pelihatan dengan permainan kendang An Agung Gede Mandra yang cukup ekspresif cukup layak ditampilkan di panggung internasional. Dalam rencana kelawatan ke Eropa itu, Coase ingin juga membawa sebuah tarian yang indah dan romantik untuk melengkapi gong pelihatan yang pada saat itu telah memiliki tari janger dan juga legong kraton. Atas saran Mandra, Coase mengajak penari terkenal sekaligus guru tari Iketut Maria alias I Mario. Mario yang waktu itu sudah menciptakan tari kebiar duduk bersedia bergabung dengan gong pelihatan. Coase merangsang Mario untuk berkreasi lagi dengan memperlihatkan buku tari klasik balet yang di dalamnya terdapat foto-foto duet Sleeping Beauty mengenai kisah percintaan Putri Aurora dengan kekasihnya Pangeran Charming. Dari situlah Mario terinspirasi menciptakan tari olek. Untuk membawakan tari baru itu, I Mario memilih Ni Gusti Ayu Rakarasmi dan I Sampe yang memiliki bakat menari yang bagus.
Dalam menata iringannya, Mario mengajak Iwayan Sukra, ahli tabu asal marga Tabanan. Di samping itu, dilibatkan pula 3 pakar tabuh gong Pliatan dalam menggarap gending olek, yakni Gusti Kompiang, An Agung Gede Mandre, dan Iwayan Lebah. Tari olek itu semula bernama Legong Prembon. Kous kurang berkesan dengan nama Legong Prembon karena sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Mario kemudian menggantinya menjadi tari olek Tamulilingan Mengisap Sari. Atas kesepakatan bersama, akhirnya disebut olek Tamulilingan atau The Bumblebee Dance. Awalnya, tari olek Tamulilingan lebih dikenal di mancanegara daripada di Bali. Karena begitu tercipta, langsung dipakai ajang promosi Bali di luar. Sebelum berangkat ke Eropa, misi kesenian pemerintah Indonesia terlebih dahulu menginginkan untuk pentas di Istana Merdeka sebagai tanda pamit kepada Presiden Soekarno untuk lawatan selama 10 bulan ke Prancis, Jerman, Belgia, Italia, Inggris, dan beberapa kota besar di Amerika Serikat. Here are the dancers of Bali with their amazing gamelan orchestra. Let's have a nice welcome to them, won't you please? Mario tidak turut dalam rombongan itu. Namun beberapa tahun kemudian, bersama Gong Panggung Tabanan, ia menghipnotis masyarakat Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat dengan berbagai improvisasi gerak tari indah dalam tari kebiar duduk dan tari terompong pada acara Coast to Coast Tour pada tahun 1957 dan 1962. Belajar membuat canang, belajar tari pendet, hingga belajar memainkan alat musik tradisional di Pondok Peka Ubud. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Peringatan Baya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke Net CJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra.
Redaksi Net 10 kembali menyiapkan rangkaian informasi penting dan menarik. Di tengah kesibukan beraktivitas pagi, kami merangkum berita harian terkini secara padat serta informatif untuk menambah wawasan Anda. Komunitas sampah Asah di Bandung, Jawa Barat ubah sampah jadi rupiah. Ada yang unik dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Di sana ada namanya pateke. Ya bukan dengan mesin ya, engine pateke ini andalkan tenaga kuda untuk membawa hasil panen. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Net 10, hanya di Net. Mengejar mimpi bersama di dalam suka dan duka. Mengejar mimpi bersama dalam harmoni dan cinta. Langit tanpa batas. Gerbang bebas lepas. Espadeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Tak hanya sebagai tempat relaksasi raga dan pikiran, Ubud juga menyimpan tempat-tempat bagi Anda yang ingin belajar seni dan budaya Bali. Belajar membuat canang, belajar tari pendet, hingga belajar memainkan alat musik tradisional di Pondok Peka Ubud. Menikmati suasana liburan di Ubud, Bali dengan beragam kegiatan, mulai dari membaca, belajar menari, menabuh gamelan, atau membuat ukiran. Tenang, semuanya bisa kita lakukan di satu tempat. Ingin tahu? Yuk ikut. Pondok Peka Library. Ya, namanya Pondok Peka Library. Dalam bahasa Bali, peka berarti kakek. Dulunya tempat ini dibangun dengan tujuan sebagai tempat istirahat untuk kakek bagi pemiliknya. Namun seiring perkembangan zaman, Pondok Peka menjadi tempat menarik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berlokasi di Ubud, Bali menawarkan suasana liburan yang berbeda. Di sini bisa belajar sambil bersantai. Suasana tenang dengan alunan musik gamelan menyambut kedatangan saya. Sesuai dengan namanya, tempat ini mengajak kita untuk menikmati waktu berlibur dengan membaca. Saya pun tertarik untuk melihat koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan Pondok Peka ini. Sebanyak 10.000 buku yang ditawarkan pada wisatawan di perpustakaan ini dan sudah dikelompokkan berdasar kategorinya. Mulai dari thriller, autobiografi, religi, dan yang lainnya. Menariknya, buku di perpustakaan ini juga sudah dikelompokkan berdasar bahasanya, sehingga wisatawan yang berkunjung akan lebih mudah mencari buku yang diinginkan.
Tidak hanya diperuntukkan untuk orang dewasa saja. Nah, Pondok Peka Library ini pun dulunya dibentuk dengan tujuan untuk mengajarkan anak-anak agar gemar membaca sejak dini. Makanya tak heran jika di sini banyak sekali buku-buku khusus untuk anak-anak, mulai dari komik, cerita rakyat, hingga buku-buku bergambar seperti ini. Buku-buku di perpustakaan ini juga bisa disewa loh. Harganya pun cukup terjangkau. Untuk satu buku, wisatawan hanya cukup membayar deposit sesuai dengan harga yang ditentukan. Dan harga sewa perharinya hanya Rp2.000 saja. Puas membaca buku di perpustakaan, saya pun tertarik untuk belajar yang lainnya. Pilihan saya jatuh pada fruit carving. Ya, mengukir buah-buahan. Nampaknya sih memang mudah, namun siapa sangka susahnya minta ampun. Buah yang dijadikan media ukir adalah semangka. Saya pun tak sabar untuk mencobanya. Dibantu satu mentor, saya berusaha untuk mencerna setiap petunjuk yang diberikan. Sebab belajar mengukir buah-buahan sangat jauh berbeda dengan mengukir dengan media kayu. Oke, jadi mungkin kalau kita mengukir di atas kayu, hal utama yang kita butuhkan adalah memang kekuatan. Tapi kalau mengukir dengan media buah seperti ini ya Belia, selain kita harus sangat teliti dan sabar, di sini kita juga harus bisa memperhatikan sudut-sudut yang akan kita buat bentuknya kayak gitu ya Belia. Karena mungkin kalau dengan media kayu salah masih bisa kita perbaiki, tapi kalau udah dengan media buah seperti kayak gini, kalau udah salah pasti bakalan nggak sempurna hasilnya. Untuk membuat pola dasar saja, saya membutuhkan waktu hampir 1 jam. Kelihayan memainkan pisau ukir menjadi tantangan tersendiri dalam membuat pola. Tara! Meskipun belum sempurna lah ya, tapi untuk pemula ini hasilnya udah lumayan lah ya Bia. Dan hasilnya seperti ini. Berbeda dengan saya yang tertarik untuk belajar mengukir buah-buahan, Amelia, wisatawan asal Swedia ini justru tertarik untuk belajar mengukir kayu menjadi topeng. Tak heran, meski cukup susah dan membuat tangannya terluka, dia tetap semangat untuk bisa membuat ukiran topeng dari kayu. Oh, it's very hard. It really, you need to be patient because if you lose your patience, then you'll break it or you'll cut yourself. I cut myself yesterday. Yeah, so it's really hard. I think doing the inside is the most. Kedatangan saya kali ini ke Pondok Peka memang sangat tepat. Di hari libur seperti ini, sanggar tari Pondok Peka pun tengah berlatih. Tak hanya bisa menyaksikan mereka menari, saya pun bisa bergabung untuk belajar tari Bali. Yeay! Eits, ternyata memang susah loh untuk bisa menirukan gaya menari para gadis Bali. Selain tubuh diwajibkan untuk bisa lemah gemulai, kita juga dituntut untuk bisa menghafal gerakan melalui musik yang dimainkan langsung oleh para pemain gamelan. Iya, semua. Dan dia semua ada gerakannya masing-masing. Dia seperti sudah ada aturan untuk agam kanan, agam kiri, semua tari Bali sama. Jadi memang semua sudah ada patennya. Iya, jadi kalau belajar tari Bali harus kuat agam dasarnya dulu sebelum belajar gerakan tari Balinya. Kalau untuk pemula seperti saya yang harus dipelajari pertama kali itu apa sih? Pertama harus dasar-dasarnya dulu, seperti agam, gerakan mata, gerakan kaki, semua harus kuat dulu sebelum belajar gerakan tari Bali. Berbagai kegiatan menarik di Pondok Peka ini tercetus dari ide cemerlang seorang Made Sumendra. Didirikan sejak tahun 1993, Pondok Peka dibangun karena keinginannya untuk menyebarkan virus gemar membaca kepada anak-anak di lingkungan sekitarnya. Untuk menarik minat baca, ia pun berusaha menarik perhatian tidak hanya dengan buku, melainkan dengan seni yang ada di Pondok Peka ini. Di sini uniknya, banyak memang tempat lain menawarkan yang sama, tapi di sini karena keberadaan perpustakaan, tamu-tamu asing khususnya perpustakaan seperti harus ada di mana-mana, di setiap desa, di tempat pelosok harus ada perpustakaan, karena di luar negeri udah biasa. Kalau keluar kemana-mana, teman setia buku.
Makanya di sini kita adakan perpustakaan, dia betul-betul mendukung. 80% orang asing yang mendukung perpustakaan Pondok Peka. Kita dibarengin dengan adanya sanggar. Nah, dari sana bisa mendorong minat anak-anak untuk datang ke pondok. Kita ada trik sedikit. Kita udah ada pertemuan sama guru. Setiap 30 menit kita kasih break. 15 menit. Dia tidak bisa kemana-mana. Otomatis daripada bengong, kita sarankan, ayo baca-baca. Kegiatan menarik lain yang ditawarkan di Pondok Peka selain membaca, mengukir, dan menari, di sini kita juga bisa belajar membuat perhiasan dan menabuh gamelan. Setiap harinya Pondok Peka buka kelas dari pagi hingga malam. Harga yang ditawarkan untuk bisa belajar pun cukup terjangkau. Dari Rp100.000 hingga Rp300.000 dengan durasi 1 hingga 3 jam untuk setiap kelas. Vera Zenvia, Deo Priana melaporkan untuk NET. Pendemo buka blokir kantor gubernur Rabu sore setelah 10 orang perwakilan sopir angkutan konvensional bertemu Kadishub Provinsi. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Breakout. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Mengejar mimpi bersama di dalam suka dan duka. Mengejar mimpi bersama dalam harmoni dan cinta. Langit tanpa batas, terbang bebas lepas. Esmadewo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET.
Keberadaan bea cukai di Bandar Internasional itu adalah mutlak adanya. How many fish you bring to cafe? Custom Protection hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di Net. Ya, kembali di Net Bali, kecelakaan truk bermuatan pasir di Kabupaten Dogiai, Papua tewaskan 10 orang. Tak kuat naik tanjakan bukit, truk terbalik karena kelebihan muatan. Inilah cuplikan foto tempat kejadian perkara kecelakaan sebuah truk bermuatan pasir yang turut membawa 24 pelajar di Jayapura, Papua. Usai memperingati Hari Pendidikan pada 2 Mei kemarin, para siswa ini pun menumpang sebuah truk bermuatan pasir untuk pulang ke rumah. Awalnya truk hendak menanjak jalan berbukit dari Kampung Kimung menuju Kampung Ngebutu, Papua. Kelebihan muatan truk pun terbalik dan menewaskan 9 siswa pelajar dan 1 orang sopir. Dari 24 pelajar yang menumpang truk bermuatan pasir, 9 siswa meninggal dunia beserta 1 orang sopir truk. 14 orang lainnya luka-luka dirawat di rumah sakit terdekat. 1 diantaranya mengalami luka berat dievakuasi ke rumah sakit Enah Rotali. Kementerian Perhubungan pastikan gandeng pihak swasta untuk uji berkala kendaraan bermotor. Rencananya uji KIR ini akan diberlakukan pada seluruh kendaraan bermotor tanpa terkecuali. Uji KIR itu peraturannya udah 2009. Kita memberanikan diri untuk melakukan itu dengan swasta. Ini menjadi suatu pola baru. Bahwasanya yang mengatur masyarakat itu bukan pemerintah saja, tetapi masyarakat swasta juga turut membantu menjelaskan masalah-masalah perkotaan dan transportasi. Uji kelayakan angkutan umum seharusnya dilakukan berkala setiap 6 bulan sekali. Kelayakan kendaraan harus dipenuhi pengusaha angkutan umum sebagai salah satu jaminan keselamatan penumpang. Pengujian kendaraan bermotor atau KIR berlangsung di kantor Dinas Perhubungan masing-masing daerah. Hal pertama yang dilakukan adalah masuk ke jalur pendaftaran dan melakukan pembayaran sesuai jenis angkutan. Lalu cek identifikasi nomor dan surat kendaraan. Kemudian dilakukan uji emisi, lampu, klakson, rem, hingga kondisi bawah kendaraan. Ini adalah proses atau tahapan terakhir di mana di loket ini pengemudi akan mendapatkan buku bukti uji. Nah, yang paling menarik di sini pengemudi tidak perlu turun sama sekali atau menggunakan sistem drive-thru di mana mekanik akan mengarahkan secara langsung pengemudi dari luar lapangan. Untuk memaksimalkan pelayanan, Dishub menyediakan aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Nah, ini bagi Anda yang ingin berpergian dan ingin menggunakan angkutan umum seperti bus pariwisata ini, Anda bisa mengecek kelayakan dari angkutan tersebut dengan aplikasi yaitu Cekir Jakarta, dan Anda bisa mengetahui bagaimana kendaraan tersebut layak jalan atau tidak. Saat ini DKI Jakarta hanya memiliki 7 lajur pengujian KIR, padahal kebutuhannya mencapai 22 lajur. Uji KIR rutin merupakan bagian dari Permenhub nomor 26 tahun 2017. Masa transisi penegakan aturan ini berlangsung 2 bulan hingga 1 Juni 2017. Rintang Pudiastuti, Haris Ardiansyah melaporkan untuk NET.
Aksi unjuk rasa sopir taksi konvensional terjadi di sejumlah daerah. Di Bali, ratusan taksi konvensional tuntut pemerintah memblokir taksi berbasis aplikasi karena belum mengantongi izin. Sementara di Yogyakarta, ratusan pengunjuk rasa menuntut diterbitkan peraturan gubernur yang mengatur taksi berbasis aplikasi. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa ratusan sopir taksi konvensional di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta. Para pengunjuk rasa memaksa menurunkan penumpang ojek online yang melintas, serta meminta pengemudi Gojek melepas atributnya. Aksi Long March sepanjang Jalan Malioboro berlangsung dengan menutup akses jalan masuk. Mereka menuntut peraturan gubernur yang mengatur keberadaan taksi berbasis aplikasi segera diterbitkan. Selain itu, taksi online dibatasi 10% dari total taksi konvensional sebanyak 1.025 unit. Mereka mengaku semakin merugi. Setiap hari mendapatkan hanya Rp150.000 saja, sementara setoran ke perusahaan Rp270.000 per hari. Aksi unjuk rasa juga terjadi di Bali. Lebih dari 200 sopir transportasi konvensional berkonvoi dari Kabupaten Badung ke Kota Denpasar. Aksi dilanjutkan dengan berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Bali. Pengunjuk rasa menuntut Dinas Perhubungan Bali untuk memblokir aplikasi taksi berbasis aplikasi karena belum mengantongi izin. Aksi unjuk rasa sempat diwarnai pemblokiran pintu keluar kantor Gubernur Bali setelah masa tidak dapat bertemu Gubernur. Terkait aksi pemblokiran yang dilakukan ratusan sopir transportasi konvensional di kantor Gubernur, Kadishub temui 10 orang perwakilan pendemo. Setelah mencapai kesepakatan, pendemo buka blokir kantor Gubernur. Saya sudah mendatangkan ke sini Kadishub. Setelah didesak keluar, Kadishub Bali I Gusti Ngurah Agung Sudarsana akhirnya menemui ratusan sopir transportasi konvensional yang berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Bali Rabu sore. Kadishub berusaha menjelaskan upaya penyelesaian polemik taksi online sesuai Permenhub nomor 26 tahun 2017 sebagai Permenhub nomor 32 tahun 2016. Masa transisi penertiban dan penegakan hukum penyelenggara angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek saat ini dilakukan secara persuasif dan edukatif. Namun pernyataan ini tidak memuaskan ratusan sopir yang memadati kantor Gubernur Bali. Mereka tetap menuntut pemblokiran hingga seluruh persyaratan transportasi berbasis aplikasi terpenuhi. Kalau memang belum siap dari pihak online memperlihatkan perizinannya, apa persyaratan dari pemerintah, ya blokir dulu aplikasinya biar masyarakat itu tenang di bawah bekerja. Kami setiap hari bertengkar, ngusir, padahal kita ya sesama Bali ada juga. Kadishub kemudian mengajak 10 perwakilan dari organisasi transportasi konvensional untuk berdialog. Salah satu kesepakatan dalam pertemuan ini adalah perwakilan sopir konvensional akan dipertemukan dengan perwakilan sopir taksi online di Mapolresta Denpasar dalam waktu dekat. Setelah mencapai kesepakatan, pengunjuk rasa bersedia membuka blokir pintu keluar kantor Gubernur Bali. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Balai Arkeologi Bali kembali menemukan sebuah situs purbakala di Kecamatan Petang Badung. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi nunggu. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Vegas.
acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Soju, alkohol. Keberadaan bea cukai di Bandar itu adalah mutlak ada. How many pieces you bring to cafe? Custom Protection hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di Net. Balai Arkeologi Bali kembali menemukan sebuah situs purbakala di Kecamatan Petang Badung. Dari hasil penggalian diduga di lokasi ini dulunya terdapat sebuah candi dan kolam pemandian yang ada pada abad 13. Sekitar 12 Balai Arkeologi Bali wilayah kerja Bali NTB NTT kembali melanjutkan penggalian situs purbakala di areal Pura Gelang Agung Desa Getasan Kecamatan Petang Badung. Penggalian yang dilakukan sejak tanggal 21 April hingga 4 Mei 2017 ini merupakan yang kelima kalinya dilakukan. Pada penggalian kali ini, Balai Arkeolog menemukan struktur pondasi bangunan di sebelah timur pura yang diduga berupa candi. Struktur bangunan ini diduga sebuah sudut bangunan yang tersambung dengan penemuan tahun-tahun sebelumnya. Yang dugaan kita, struktur ini merupakan semacam patirtaan, artinya bangunan yang erat kaitannya dengan air. Itu juga merupakan diduga bagian yang tidak lepas dengan temuan-temuan permukaan berupa jaladwara, kemudian ada komponen-komponen bangunan lainnya seperti ambang pintu, kemunca, linggayoni, dan beberapa jenis arca. Para arkeolog menduga dulunya situs tersebut adalah sebuah kolam yang diperkirakan sebuah tempat pemandian. Hal ini diperkuat dengan adanya tempat lingga lengkap dengan saluran air. Dengan ditemukannya struktur ini di areal Pura Gelang Agung ini terdapat sebuah bangunan kuno yang diperkirakan berdiri di abad 13. Namun pihaknya belum bisa memastikan jenis bangunan tersebut. Struktur ini rata-rata ditemukan di kedalaman 2 hingga 3 meter. Peninggalan bersejarah ini diperkirakan tertimbun tanah lantaran berbagai fenomena alam yang terjadi di masa lalu. Di areal Pura Gelang Agung sebelumnya juga ditemukan benda-benda lainnya seperti arca lingga, Garuda Wisnu, dan sejumlah barang-barang lainnya yang diyakini sebagai satu kesatuan dengan struktur candi. Pihaknya akan mempelajari hasil penemuan sementara ini untuk memastikan langkah selanjutnya. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Beralih ke Jawa Barat, hujan angin disertai butiran es kembali menerjang sebagian wilayah kota Bandung. Atap sebuah sekolah pun roboh dan menimpa 4 unit mobil. Selain itu, cuaca buruk juga sebabkan beberapa jalan raya kota Bandung terendam banjir. Rabu sore hujan deras dan angin kencang menerjang kota Bandung. Selama setengah jam warga mendapati hujan disertai butiran es di kawasan Terminal Leupi Panjang.
Cuaca buruk ini juga menyebabkan 4 mobil yang terparkir di kompleks perumahan Singgasana Pradana rusak parah tertimpa atap sekolah. Tak hanya itu, pagar pembatas lapangan golf setinggi 30 meter yang berada di dalam kompleks perumahan ambruk dan menimpa tower Sutet. Kemudian beberapa jalan raya di kawasan Jalan Raya Kopo dan Jalan Cibaduyut sempat terendam banjir. Beberapa kendaraan pun harus mogok. Di Jepang ada seorang bersin-bersin sampai lebih dari 300 kali. Aksi bersinnya ini lalu diunggah di akun YouTube-nya dan justru viral. Nah ini dia, namanya Tan. Pria asal Jepang ini bersin lebih dari 300 kali secara terus-menerus. Tapi anehnya bersinnya ini bukan karena flu atau karena terpapar debu, tapi sengaja memaksa bersin dengan memasukkan tisu ke rongga hidungnya. Kurang kerjaan sih, dan Tan melakukannya sambil mendengarkan lagu Dragon Ball. Jadi setiap kata tertentu ia bersin dan terus diulang-ulang. Adegan kurang kerjaannya ini diunggah di akun YouTube-nya dan viral di Twitter. Sampai 2017 ini sudah lebih dari 2 juta orang yang melihat. Tan mengaku setelah melakukan adegan ini ia sakit tenggorokan dan demam hingga 2 hari. Jadi jangan dicoba ya. Nah, informasi selengkapnya bisa dibaca di akun www.netz.id. Di Turki, es krim hadir dengan beragam cita rasa unik. Konsumen bisa membeli per skop atau per kilogram. Elisa Oktaviana mengirimkan videonya untuk Net Citizen Jurnalis. Populer di kalangan penikmat es krim, inilah Dondur Madukani. Letaknya di kota Antalya, Turki. Kedai ini menawarkan puluhan rasa es krim. Ada yang klasik, banyak pula yang unik. Misalnya rasa kacang-kacangan, labu kuning, kesemek, dan masih banyak lagi. But I ordered 3 units ones. They are sashimi oil, which is tahin, molasses, which is keçi boynuzu, kind of dry fruit, and peanuts, which is pistachio. All of them are so delicious. Khusus rasa buah-buahan jenisnya berganti menyesuaikan musim. Semua terbuat dari buah-buahan asli tanpa pewarna dan perasa kimia. Kedai ini menggunakan susu sapi, kerbau, dan kambing. Semua susu segar berasal dari peternakan sendiri. Harga per scoop mulai dari 1 lira atau sekitar Rp3.700. Konsumen juga bisa membeli per kilogram, harganya sekitar Rp150.000. Beroperasi sejak 4 tahun lalu, kedai es krim ini tak pernah sepi pengunjung. Cita rasa unik yang ditawarkan menjadi magnetnya, bahkan kedai membuka 4 cabang lain untuk menjangkau konsumen. Nah, ada artikel menarik dari Netzi. Sebuah restoran tempura sajikan inovasi makanan yang sangat unik. Restoran ini suguhkan varian mie yang disajikan cantik dalam mangkok es. Nah, ini dia artikel yang kita ambil dari netzi.id. Salah satu sajian yang bernama Inaniwa Udon terbuat dari tanaman mugwort yang disajikan dengan wasabi dan kuning telur mentah. Menu ini unik karena disajikan dengan piring yang terbuat dari es batu. Tak hanya itu saja, ada juga menu mie udon sakura. Kuah kaldu mie udon ini perlahan akan bertambah karena bercampur dengan lelehan es batunya. Penasaran rasanya? Langsung saja datang ke restoran tempura Matsu di Kyoto, Jepang. Usai jeda kita akan melihat koleksi tas vintage aneka rupa dan bahan di Museum Vintage Beksa Nur Bali. Jadi tetap di Net Bali. Get up.
Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Ya, ngomongin soal belanja-belanja, selain harus nyiapin modal uang, penting juga kita menyiapkan tas jinjing yang pas untuk bawaan barang belanjaan kita. Meminimalisasi penggunaan plastik, ada tas khusus belanja yang mirip loh dengan tas bermerek yang harganya puluhan juta rupiah. Sempat viral di media sosial juga nih, netizen mengupas perbedaan tas Balenciaga Arena dengan tas Frakta IKEA. Kedua tas ini sama dari warnanya, ukurannya, tapi beda jauh dari segi harga. Tas Balenciaga ini dibanderol dengan harga 38 juta rupiah, sementara tas Frakta dijual seharga 13.000 rupiah. Dari segi kegunaan, tas Frakta lebih unggul. Selain untuk menaruh belanjaan, tas juga bisa digunakan untuk media tanaman. Wah, cukup menarik nih. Dan kemiripan kedua tas ini juga lahirkan meme-meme lucu. Tas-tas vintage aneka rupa dan bahan terpampang rapi di Strange But Cool, a museum vintage bag di Bali. Tak hanya karya warna, tas-tas ini juga kaya akan cerita. Tas untuk berbagai kesempatan, bahannya pun beragam. Ada bludru, biji besi, kayu, kulit, hingga anyaman serat. Trendy dan tak termakan zaman, padahal umurnya puluhan bahkan ratusan tahun. Tempat ini bukan toko tas, melainkan museum tas kuno atau vintage. Berlokasi di kawasan Sanur, Bali. Inilah Strange But Cool, a museum vintage bags. Setelah membayar tiket Rp150.000 per orang, saya bisa melihat keunikan 400 koleksi tas vintage dari tahun 1920 hingga 1999. Kebetulan sang pemilik, Tina Lim, bisa menemani. Saat pertama masuk, saya disambut tas yang ikonik tahun 70-an ini. Tas merah terang berbentuk telepon. Dallas Vintage Bag adalah namanya. Saking terkenal, penyanyi eksentrik Lady Gaga pun sempat memakai tas jenis ini. Karena tas bukan hanya soal kegunaan, melainkan pelengkap gaya. Tas-tas di sini tak hanya keluaran rumah mode terkenal macam Chanel dan Gucci, melainkan lebih menitik beratkan tas edisi terbatas dari seluruh dunia. Misalnya tas Yes Bag, rancangan Annette Collins yang jadi incaran para kolektor. So it is in the good condition. It's in immaculate condition. Oke. Nah, tas yang satu ini adalah salah satu yang paling tua dari koleksi yang ada di museum ini. Tas ini berasal dari tahun 1920-an dan juga pada saat itu saja tas dengan bahan dari biji besi ini bisa berharga sampai dengan $100. Bayangkan sekarang kira-kira berapa harganya ya. Karena itu tidak boleh disentuh sembarangan karena tas ini sangat berharga. Mayoritas tas yang dipamerkan adalah koleksi pribadi Tina yang telah dikumpulkan selama 12 tahun. Kecintaannya pada handbag bermula dari tas antik pemberian sang bunda yang berdesain vintage. It's an absolute passion. I collect bags because they are symbols of beauty and I feel that they complete a woman's ensemble. When she's all dressed up, the perfect bag will make that whole look come together. Not only that, handbags to me are design, they are all about balance,
They're all about that finishing aspect to being a lady. Membuka museum mendatangkan kepuasan karena dirinya sekaligus bisa berbagi ilmu dengan orang lain. Kini selain museum, tas vintage pun jadi bisnisnya. Tak sekedar bentuk unik, cerita di balik tas-tas vintage ini juga menjadi daya tarik tersendiri. This is the place kita bisa belajar dari tahun ke tahun dari perkembangan fashion dalam handbags. This museum is kayak apa ya kita bilangnya, ini having benar-benar extraordinary collection untuk diketahui. Di akhir tur museum, pengunjung berkesempatan memegang dan mencoba tas antik yang disediakan. Nah, bagi pengunjung yang ingin belajar membuat dompet atau tas, ada kelas singkat di sini. Bukan dengan bahan kain atau kulit, melainkan karton dari kemasan bekas makanan atau minuman. Tinggal sediakan cetakan model, gunting, penggaris, dan ballpoint. Potong karton sesuai pola, lalu tempelkan pola ke karton bahan, lipat, dan beri hiasan. Nah, sebentar lagi Tetra Pak wallet saya bakal jadi. Walaupun terlihat simple, tapi ternyata membutuhkan ketelitian ya, karena banyak sekali detail yang harus dikerjakan. Dan ternyata upcycling is so much fun. Selain dapat dompet baru, kita pun bisa berkontribusi untuk lingkungan sekitar. Hasil kerajinan tangan para pengunjung ini pun bisa dibeli sebagai souvenir. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. I was enough. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. When you smile over your shoulder, for a minute I was stone cold sober. I'll pull you closer to my chest. Then you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you never know. Cause I played cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. And I wanna stay with you until we're grand old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school with them